Shalom teman-teman. Mari saat ini kita akan mulaikan ibadah pemuda remaja kita pada malam hari ini. Mari siapkan hati pikiran kita. Haleluya Tuhan, Engkau ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak Tuhan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah-curah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, besar anugerah-Mu. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau yang beracara dalam ibadah kami Tuhan. Engkau yang ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang bertata dari ibadah kami, dari permulaan, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Ya, mari saat ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, amin. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, mari kita angkat pujian ini dari awal. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan,
yang mengajar dan menopang tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Angkat pujian ini dari awal. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Ya haleluya teman-teman. Mari saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Gembala James Rumagit MTH. Mari siapkan hati pikiran kita. Minta kepada Tuhan untuk berikan hati sebagai hamba yang mau menuruti, melakukan apa setiap mau Tuhan dalam kehidupan kita semua Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Engkau tuh dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu
ya Tuhan. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam perenungan kebenaran firman Tuhan bersama Komisi Pemuda KGPM Tesalonika Manado. Bagian Alkitab yang akan kita baca, saya ambil dari Galatia pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu, kami diberi kesempatan lagi untuk merenungkan, untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Sebab itu berfirmanlah bagi kami semua, dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup dan benar. Amin. Firman Tuhan berkata-kata sebagai berikut, Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah ku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi.
sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Adik-adik pemuda remaja, malam ini kita berjumpa lagi dalam persekutuan yang Tuhan adakan bagi kita. Dan saya mengangkat tema berdasarkan Galatia pasal 4 ayat yang ke-12 sampai 20 ini, jati diri otentik. Jati diri otentik. Saudara-saudara yang kekasih, di masa muda tentu kita berharap bahwa kita sungguh-sungguh membangun suatu konsep diri yang kuat. Suatu konsep diri yang mampu menikmati suasana aman dalam kondisi apapun yang kita alami. Dan dari bagian Alkitab ini, kita akan melihat beberapa hal penting terkait dengan tema jati diri yang otentik ini. Hal pertama yang dapat kita belajar di sini, jati diri yang otentik ini, dia harus memiliki apa yang disebut sebagai sense of community. Kepekaan terhadap komunitas. Apapun dinamika yang terjadi dalam sebuah komunitas, orang yang jati dirinya otentik, dia tidak akan pernah merasa terancam dengan kelebihan orang lain. Dia tidak akan pernah merasa terancam oleh karena keberhasilan orang lain. Di sini, kalau kita belajar kitab Galatia ini, Paulus mengungkapkan dengan bahasa-bahasa yang sangat keras. Artinya bahwa ada dinamika yang begitu kuat terjadi antara Paulus dan jemaat yang ada di Galatia. Tetapi kepekaan Paulus terhadap komunitas itu luar biasa. Kita lihat bagian ini dimulai dengan ungkapan-ungkapan yang menggambarkan bahwa Paulus memiliki kepekaan terhadap komunitas itu. Ayat 12 dia katakan, aku minta kepadamu saudara-saudara. Dia menyapa komunitas Kristen yang ada di Galatia itu sebagai saudara-saudara. Dan dia sambung dengan ayat yang ke-19, dia katakan, hai anak-anakku. Bahkan dalam ayat 20, betapa rindu untuk berada di antara kamu pada saat ini dan berbicara dengan suara yang lain. Bahwa ada situasi yang mereka sedang hadapi yang mungkin membuat mereka berbeda pendapat. Tetapi sense of community itu terbangun di dalam diri sang rasul, yaitu Rasul Paulus. Saudara-saudara, sebenarnya ini merupakan satu hal yang sangat penting yang harus kita tumbuhkan di tengah-tengah komunitas kita dimanapun kita berada, khususnya di antara kita sebagai sahabat muda di KGPM Sidang Tesalonika Manado ini. Bersyukur bahwa selama ini kepekaan terhadap komunitas kita terjaga dengan baik. Meskipun di masa-masa pandemi kita selalu diberi ruang oleh Tuhan untuk dapat mengekspresikan kepekaan kita terhadap satu terhadap yang lain. Ini sangat penting agar kita mampu untuk dapat mengeksplorasi kemampuan diri kita. Sebab kemampuan diri kita atau jati diri kita yang otentik ini akan dapat terbukti bukan ketika kita menyendiri dalam karantina kekal. Kalau boleh dikatakan karantina abadi. Tetapi jati diri yang otentik itu akan teruji ketika kita berada dalam komunitas. Kita tidak bisa hidup sendiri. Memang ada orang-orang yang dia suka basandiri. Dia sulit untuk menikmati kenyamanan dalam komunitas. Nah, saya kira kita semua juga harus peka. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang orang lain tidak nyaman. Tetapi pada kesempatan ini saya mengajak kita, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Paulus, sekalipun dia ada kekesalan dengan jemaat yang ada di Galatia, tetapi dia tetap mampu menyapa mereka dalam ayat 12, saudara-saudara. Dalam ayat 19 dia mengatakan,
anak-anakku. Dalam ayat 20, betapa rinduku untuk kamu sekalian. Kiranya sense of community ini terbangun di antara kita. Kita tumbuhkan itu. Kalau mungkin ada di antara kita yang sulit membangun kepekaan itu, mintalah kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku kepekaan terhadap sebuah komunitas. Sebab dalam komunitas inilah aku bisa belajar untuk mengerti satu terhadap yang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Manusia dihadirkan di tengah-tengah kebersamaan dengan orang lain. Bahkan pada waktu kita mau menyombongkan diri pun, kita butuh komunitas. Benar tidak? Kita mau menyombongkan diri bakurung di kamar, menyendiri di ruang-ruang yang terkunci, kita sendiri, mau basombong pas apa? Mau basombong pun, kita butuh orang lain untuk bisa melihat orang kesombongan. Tapi bukan itu yang dimaksud. Sense of community adalah ketika kita mampu mengerti keberadaan orang lain. Dan Paulus, kalau mau marah, dia marah kepada gereja Tuhan di Galatia karena mereka mulai menyimpang dari Injil yang sebenarnya bukan Injil. Kalau kita baca pasal 1 ayat yang ke-6. Aku heran kamu begitu lekas berbalik kepada satu Injil yang sebenarnya bukan Injil. Tapi di sini dia tetap memanggil komunitas Kristen yang ada di Galatia sebagai saudara-saudaraku, sebagai anak-anakku, dan aku rindu kamu sekalian. Kiranya kerinduan terhadap komunitas ini benar-benar kita asah kembali di masa-masa pandemi ini. Itu jati diri yang otentik adalah ketika kita memiliki kepekaan terhadap komunitas, tetapi juga dalam bagian yang kedua ini, di dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-15 kita melihat, kamu tahu aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sesungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggap sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan, tetapi yang telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Yang kedua yang kita lihat di sini adalah relasi yang otentik. Apa adanya. Tidak ada jaim-jaiman. Paulus katakan di sini, pada waktu dia datang ke Galatia, dia dalam posisi sakit. Tapi meskipun dalam keadaan yang sakit, jemaat di Galatia menyambut dia. Bahkan dikatakan di sini menyambut seperti menyambut Kristus sendiri. Meskipun memang suasana itu sepertinya sudah hilang. Karena itu Paulus ingatkan di dalam ayat yang ke-15 yang sudah kita baca tadi, betapa bahagianya kamu pada waktu itu dan sekarang di manakah bahagiamu itu. Paulus mengingatkan tentang relasi yang otentik, yang tidak terjebak kepada sikap pragmatis, mau cari untung, tak mau dapat apa di sini. Tapi ternyata jati diri yang otentik ini adalah ketika kita mampu membangun relasi yang otentik juga. Relasi yang benar-benar tidak mencari keuntungan pribadi. Paulus ingatkan, dulu kita seperti ini. Di mana kebahagiaanmu itu pada waktu menerima aku apa adanya? Waktu sakit, kamu terima aku. Saudara-saudara, mari kita bangun relasi yang otentik. Jangan ada batu di balik udang. Atau sebaliknya, ada udang di balik batu. Kita hanya mencari untung pribadi. Paulus mengingatkan jemaat di Galatia, kamu punya itu. Cuma ada orang yang telah membelokkan kamu. Mari kita kembalikan relasi yang otentik itu. Kalau kita mau bertumbuh, pemuda, sahabat muda sekalian, mari bangun relasi yang otentik. Tuhan pasti memberkati kita. Tidak usah orang cari sesuatu keuntungan di balik relasi-relasi kita. Kalau kita bangun kapasitas diri dengan relasi-relasi yang baik seperti ini, Tuhan pasti akan melihat itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Itu yang penting sekali. Lalu yang selanjutnya, dia bukan saja memiliki sense of community, kepekaan terhadap komunitas, bukan saja memiliki relasi yang otentik, tetapi juga dia memiliki karakter yang otentik.
punya karakter yang otentik. Dia bicara apa adanya. Mari kita lihat mulai ayat 16. Dikatakan di sini, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Mau mengingatkan kita bahwa orang yang punya jati diri yang otentik, dia juga punya karakter yang otentik. Dalam pengertian bahwa orang yang punya karakter yang otentik adalah orang yang dia tidak takut mengatakan kebenaran. Dia tidak mau mencari aman, main safe saja untuk kenyamanan pribadi. Dikatakan di sini, benar kita punya relasi yang otentik, tetapi tidak berarti aku menghalangi keinginan untuk mengatakan kebenaran. Sehingga Paulus bilang, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Dengan kata lain, Paulus katakan, oleh karena engkau sahabatku, maka aku harus mengatakan kebenaran apa adanya. Itulah karakter yang otentik. Saudara-saudara yang kekasih, sahabat muda, komisi pemuda, remaja yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangun kehidupan dengan karakter yang otentik. Jangan cari aman, padahal kita tahu itu salah, tetapi kita takut mengatakan itu salah, supaya kita tidak dibenci. Paulus tidak takut dibenci. Mengapa? Karena dia punya karakter yang otentik. Jadi 3 prinsip penting ini. Untuk memiliki jati diri yang otentik, dia harus yang pertama memiliki kepekaan terhadap komunitas, dia memiliki relasi yang otentik, tapi juga dia memiliki karakter yang otentik. Mari kita bangun itu. Tidak ada halangan yang cukup berarti yang dapat menghalangi kita untuk mewujudkan jati diri yang otentik selain diri kita sendiri. Mari kita komitkan di dalam diri kita menjadi satu resolusi personal. Kita bangun kehidupan dengan jati diri yang otentik. Tuhan Yesus memberkati kaum muda KGPM Tesalonika Manado untuk memberi cahaya menjadi berkat dalam kehadiran dimanapun kalian pergi dan berada. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya, mari saat ini kita akan memberikan persembahan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Ya, mari saat ini kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh saudari Hana Oro. Mari siapkan hati pikiran kita, tapi sebelum itu mari kita angkat pujian. Dari semula Tuhan Engkau telah tetapkan bagaimana kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Dari semula Engkau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang adalah pemilik kehidupan kami bersyukur Tuhan buat kesempatan bahkan waktu yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Di tengah-tengah segala aktivitas kami, di tengah-tengah segala kesibukan kami, di tengah-tengah segala tugas kerja kami boleh diberikan waktu bahkan kesempatan di saat ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama dalam ibadah pemuda remaja KGPM Tesalonika Tanjung Batu Manado, dimanapun kami pergi berada Tuhan. Kami percaya kami ada dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami boleh dibekali lagi lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan. Kami boleh renungkan itu secara bersama-sama di saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, di saat ini kami berdoa bersama-sama buat Bapak Gembala James Rumagit, Master Teologi, yang boleh menjadi saluran berkat buat kami semua. Biarlah Engkau memberkati pribadi bahkan keluarganya Tuhan. Apapun yang ditugas kerjakan, apapun yang menjadi pelayanannya Tuhan, kami percaya Engkau boleh terus memberkatinya. Engkau ambil alih kehidupannya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih juga buat firman-Mu Tuhan, yang boleh menguatkan kami, yang boleh mengingatkan kami Tuhan, untuk menjadi satu komunitas anak-anak muda yang benar-benar saling membangun satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan kami terus dikuatkan, diikatkan dengan tali kasih-Mu Tuhan, agar senantiasa kami terus bersama-sama bergandengan tangan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, dalam satu persekutuan, dalam komunitas kami Tuhan, dalam persekutuan Komisi Pemuda Remaja, terlebih khusus kami yang ada di KGPM Tesalonika Tanjung Batu Manado. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di kesempatan ini juga Tuhan, kami boleh memberikan persembahan. Biarlah Tuhan apa yang telah kami berikan Tuhan, itu untuk kehormat kemuliaan nama Tuhan. Bahkan terlebih khusus dalam pelayanan di tengah-tengah Komisi Pemuda Remaja KGPM Tesalonika Tanjung Batu Manado.
Terima kasih banyak Bapak, terima kasih buat kami semua Tuhan yang menonton video rekaman ibadah pemuda remaja di saat ini. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan, seluruh pemuda remaja yang ada, dimanapun kami pergi dan berada saat ini. Baik kami yang ada di jalan, kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami yang ada di tempat kerja kami Tuhan, kami yang ada dimanapun Tuhan, kami percaya Tuhan, lewat ibadah ini Tuhan, kami boleh dilawati, kami boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, bahkan kami boleh diberkati lewat setiap puji-pujian, setiap doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya kepadamu. Terima kasih banyak Bapa memberkati kami Komisi Pemuda Remaja yang ada, mulai dari penatua sampai kepada seluruh anggota yang ada Tuhan. Kami percaya masa depan kami gilang gemilang, bahkan pergaulan kami, seluruh pelayanan kami Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih kami yang masih bersekolah, kami yang kuliah, bahkan pun kami yang bekerja Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun yang kami kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja kami, KGPM secara umum, bahkan seluruh sidang-sidang yang ada, bahkan terlebih khusus Tuhan KGPM Tesalonika Tanjung Batu Manado. Kami berdoa Tuhan mulai dari BPS, PMS, bahkan seluruh majelis yang ada dan seluruh jemaat yang ada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan kami Tuhan, di tengah-tengah kami mengalami pergumulan dunia bahkan daerah kami, di tengah-tengah kami mengalami ataupun kami mengalami pergumulan hidup kami, bahkan di tengah-tengah keberadaan kami menghadapi COVID-19 Tuhan, bahkan juga virus-virus yang lain yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami taruhkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Biar Engkau ambil alih, Engkau lawati kami Tuhan. Baik seluruh teman-teman pemuda remaja yang mungkin saat ini sedang sakit ataupun mengalami pergumulan mereka masing-masing, bahkan seluruh jemaat Tuhan, kami taruhkan dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih buat kesempatan di ibadah saat ini. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Ini doa kami, ini syukur kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, mari saat ini kita akan mengakhiri ibadah pemuda remaja kita pada malam hari ini. Mari kita angkat pujian. Haleluya Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku
sekali lagi katakan sehingga kesakitan. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin.